Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus baik. Yeay. Ya, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk kita jongkok bareng-bareng. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kembali buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan, selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan,
melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga agar kami dapat duduk manis dan mengikuti ibadah ini sampai akhir ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Kau berkati negara kami yang sedang COVID-19 ya Tuhan, kiranya COVID-19 segera keluar dari negara kami ya Tuhan. Dan juga Kau berkati pemimpinnya dari yang paling atas sampai yang paling akhir. Kau berkati agar pemimpin-pemimpinnya takut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, ingat ya, kita itu pahlawannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah panglima kita. Jadi, kita harus melawan siapa? Iblis. Yuk, bareng-bareng kita puji Tuhan lagi, lebih semangat. Ku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Iblis musuh kita, iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Ingat iblis musuh kita, ingat iblis musuh kita, ingat iblis musuh kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Persiapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Siapkan hatinya untuk hadirat Tuhan. Yakin saat kau berfirman, ku menang
aman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulangi lagu ini dari adik-adik yang di rumah, boleh katakan ku yakin. Yakin saat kau berfirman, Ku menang. ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjagaku. Kuat Kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, angkat tangannya adik-adik. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami, berikan kami roh duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak yang memberitakan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Lebih keras. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam anak-anak. Yo, hari ini kita kembali ya. Kita bersemangat untuk terus memuji Tuhan, terus percaya sama Tuhan, terus beriman sama Tuhan ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan kan hari ini. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh ada karena kasih karunia Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus boleh diberkati dengan firman Tuhan. Jadikan kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengar saja, tapi kami mau belajar melakukannya. Roh Kudus, beri kami kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, sekarang buka Alkitabnya ya. Buka di kitab Ester. Ester 1 sampai Ester yang ke-10. Ceritanya tentang apa? Ya tentang Ester dah. Ya, Ester percaya dan melihat keselamatan bangsanya. Iya, sekarang kita mulai ceritanya tentang Ester ya. Nah, dulu Kekaisaran Persia telah menaklukkan dunia ya adik-adik. Dan mereka menyerbu Israel dan membawa banyak umat Tuhan sebagai orang buangan ke Persia. Jadi ada banyak orang Yahudi yang tinggal di sana ya adik-adik. Nih Raja Persia namanya Ahasuerus ya. Ahasuerus, seorang penguasa yang perkasa. Ya, dia seorang penguasanya yang adik-adik. Mereka menyelenggarakan perjamuan yang berlangsung selama seminggu penuh. Ya, mereka sedang berpesta adik-adik. Di tengah pesta, raja meminta istrinya yang cantik, yaitu namanya Ratu Wasti. Ya, namanya Ratu Wasti adik-adik. Ya, Ratu Wasti, aduh kelibet-libet ya. Ratu Wasti ini cantik adik-adik. Ya, dia disuruh untuk datang ke hadapan orang-orang sama raja. Jadi raja mengundang Ratu Wasti di tengah-tengah pestanya. Tapi tahu apa? Dia menolak perintah raja adik-adik. Raja sangat marah lah. Oleh karena itu, menurut nasihat para ahli hukumnya, Raja Ahasuerus itu untuk mencabut mahkotanya. Kalau menolak, dipanggil oleh raja adik-adik. Nah, otomatis dia melawan raja dan harus dicabut mahkotanya. Jadi dicabutlah mahkotanya dari Ratu Wasti karena dia tidak mau datang waktu diundang sama raja ya. Lalu mengusirnya dari kerajaan dan menyatakan bahwa Ratu Persia itu tidak memiliki ratu lagi ya. Lengserlah Ratu Wasti saat itu karena dia tidak mau datang waktu diundang oleh raja. Nah, ketika kemarahan raja akhirnya reda, dia mengingat Wasti dan merindukannya. Karena dia
sendirian sekarang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mereka ya orang-orang di bawahnya raja ini, mereka menyuruh raja untuk mengirim orang-orang untuk mengumpulkan wanita-wanita cantik dan muda di kerajaan dan membawa mereka ke hadapan raja untuk dipilih menjadi ratu yang baru. Mereka dibawa ya perempuan-perempuan cantik itu untuk diperlihatkan kepada raja ya. Nah, di seluruh kekaisaran ini gadis-gadis muda yang cantik itu dibawa menghadap raja setelah mereka setelah menerima beberapa hasil perawatan kecantikan ya. Sebelum ketemu sama raja mereka dirawat dulu supaya wangi rambutnya, badannya, cantik kulitnya ya semuanya. Nah, mereka dibawa baru di kehadapan raja. Nah, seorang gadis bernama Esther yang tinggal bersama pamannya yang bernama Mordekai ya. Dia memang cantik adik-adik, tapi dia seorang Yahudi. Ya, dari semua gadis muda yang ditemui raja yang tadi diperlihatkan pada raja, akhirnya raja memutuskan bahwa Esther adalah wanita yang paling cantik di seluruh negeri. Oh, pemenangnya siapa adik-adik? Ratu. Belum jadi ratu. Esther ya. Nah, dia memilihnya untuk menjadi istrinya. Waktu dipilihlah Esther dijadikan istrinya oleh raja ya. Nah, Esther itu bijaksana. Nah, dia dengan posisi barunya dan merahasiakan identitasnya. Dia masih tidak mau berterus terang kalau identitasnya adalah orang Yahudi. Sementara pemerintahan di situ ada yang tidak suka dengan orang Yahudi ya. Salah satu pejabatnya yaitu bernama Haman. Nah, Haman ini tidak suka dengan orang Yahudi dan Haman itu pejabat di kerajaan itu. Dia adalah orang jahat yang membenci orang Yahudi adik-adik. Suatu hari Haman datang ke hadapan raja. Ya, dia merencanakan akan memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan itu, di kekaisaran Persia itu. Haman tahu bahwa begitu surat ketentuan untuk ditandatangani ya isinya ya untuk memusnahkan orang Yahudi. Nah, oleh raja itu tidak dapat dibatalkan kalau sudah ditandatangani ya. Dia pengen raja bikin surat ditandatangani dan dia akan membawa surat itu kemana-mana untuk mengusir semua orang Yahudi. Karena ya, nah Esther ini karena dia merahasiakan identitasnya seorang Yahudi, nah Haman tidak tahu bahwa dia adalah bagian dari ras yang ingin dimusnahkan sama si Haman ini. Kemudian adik-adik Mordekai pamannya Esther, nah mendengar tentang hukum baru itu, dia sangat terpukul, dia sangat sedih. Lalu dia dan semua orang Yahudi di seluruh negeri merobek pakaiannya sebagai tanda berkabung ya adik-adik. Lalu menaruh abu di atas kepala mereka dan mereka berkabung. Nah, tetapi Tuhan mengetahui semua itu dan Tuhan membantu Mordekai membuat sebuah rencana. Nah, Mordekai kemudian memohon kepada Esther ya, pamannya Esther itu namanya Mordekai ini bilang sama Esther untuk memberitahukan identitasnya kepada raja. Jujur aja deh gitu. Tapi Esther takut adik-adik. Aku takut karena tidak ada yang bisa menghadap raja kalau tidak diizinkan atau dipanggil sama raja ya tanpa undangan. Jadi menghadap raja itu harus diundang. Nah dia takut bagaimana aku kan gak diizinkan kalau tidak disuruh menghadap raja. Nah nanti kalau begitu nanti akan dihukum mati kata dia begitu. Lalu Esther meminta Mordekai untuk memerintahkan semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa atas namanya. Ya, karena dia rindu untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan raja.
berdoa dan berpuasa aja dulu, kata dia gitu ya. Akhirnya orang-orang Yahudi di situ disuruh berdoa dan berpuasa ya adik-adik, supaya apa? Untuk menopang menjadi perisai doa buat Esther ya. Dan Esther menghadap raja, akhirnya Esther menghadap raja walaupun tidak diminta oleh raja ya. Dan dia tahu kalau nyawanya taruhannya kalau mau ketemu raja tanpa diundang ya. Nah, tapi luar biasa adik-adik, ketika raja melihat Esther, dia mendapat kasih sayang di matanya raja dan dia mengulurkan tongkat kerajaan kepada Esther. Ini tandanya bahwa raja mengizinkan Esther mendekati tahtanya. Jadi dia boleh masuk ya ke tempat raja. Nah, lalu raja bertanya kepada Esther, sesudah Esther disuruh masuk, ada apa Ratu Esther? Katanya begitu. Apa permintaanmu? Ya, aku akan memberimu apa saja, kata raja. Bahkan setengah kerajaanku, bahkan dia akan memberikan apa yang diminta sama Esther. Bahkan kalau Esther minta setengah kerajaan, raja akan kasih sama Esther. Nah, tapi apa? Permintaan Esther enggak muluk-muluk. Permintaan Esther sederhana saja. Dia ingin makan bersama Haman, musuh orang Yahudi itu. Ya, dan dia minta raja itu mengundang Haman untuk makan bersama, ya, bersama mereka. Nah, 2 kali ya Esther mengadakan perjamuan untuk raja dan Haman. Ya, akhirnya pada malam kedua dia mengungkapkan identitas Yahudinya kepada raja. Ya, kenapa Haman diundang? Karena Haman itu jahat adik-adik. Ya, karena Haman jahat mau memusnahkan orang Yahudi yang menjadi, kan Esther orang Yahudi ya, termasuk orang Yahudi, dan dia mau dimusnahkan oleh si Haman dengan apa? Tadi dengan meminta surat yang ditandatangani oleh raja ya. Ketika raja mendengar itu, dia sangat marah. Dia menyerbu ke taman istana. Ketika dia kembali, dia menemukan Haman jatuh di sopanya Ratu Esther. Jadi waktu dia jatuh karena mabuk di kursinya Ratu Esther, dan dalam kemarahannya mengira Haman sedang menyerang ratu waktu itu. Segera pengawal raja menangkap Haman. Ditangkapnya si Haman itu dan dibawanya pergi. Kemudian tahu nggak adik-adik, salah satu pelayannya teringat. Nah, si Haman ini sudah buat tiang gantungan untuk Mordekai ya, supaya nanti kalau sudah ditangkap nih si Mordekai dan orang-orang Yahudi nanti mau digantung. Nah, si pelayan itu teringat akan tiang gantungan yang dibangun sama Haman itu untuk menggantung Mordekai. Dia memberitahu raja. Ya, memberitahu raja tentang hal itu ya. Dan raja memerintahkan agar Haman yang digantung di situ ya. Jadi senjata makan Tuhan. Lalu mereka menyeret Haman ya dan digantung. Dan menggantungnya hari itu juga di tiang gantungan yang dia buat sendiri. Yang Haman sendiri buat untuk menggantung Mordekai. Akhirnya Haman sendiri yang digantung ya. Ya, yang tadi dibilang itu. Nah, meskipun orang jahat itu sudah mati, rencana jahatnya masih juga berjalan adik-adik. Padahal si Hamannya sudah mati. Tidak ada yang bisa dilakukan raja untuk menghentikannya. Karena ada surat itu ya adik-adik. Sekali lagi ratu mempertaruhkan nyawanya, Ratu Esther ya. Dan dia pergi ke hadapan raja tanpa diundang. Dia menangis dan memohon padanya. Lalu raja mengeluarkan ya perintah yang baru ya, memberi semua orang Yahudi di kekaisaran Persia hak untuk mengangkat senjata, membela diri terhadap serangan yang akan datang. Ya, ketika hari itu tiba, orang-orang Yahudi bangkit melawan musuh.
musuh-musuh mereka dan menguasai mereka ya. Orang Yahudi diikut sertakan adik-adik ya. Tidak dimusnahkan karena si Hamannya sudah digantung ya. Bahkan pejabat istana dan gubernur membantu orang-orang Yahudi dan mereka menang. Yes, dalam peperangannya ya. Orang Yahudi merayakan kemenangan mereka, kemenangan Tuhan. Karena Tuhan menolong mereka ya. Akibat apa tadi? Ester berdoa dan berpuasa ya. Orang-orang Yahudi mengingat pertolongan Tuhan dan keberanian Ester tadi untuk datang sama rajanya walaupun tidak dipanggil. Dan mereka tahu nanti pasti kalau tidak dipanggil nyawa taruhannya. Tapi malah sebaliknya yang terjadi ya. Malah raja sayang sama Ester. Dan Tuhan akan selalu melindungi umat perjanjiannya. Orang Yahudi itu kan umat perjanjiannya Tuhan ya. Meskipun telah dan akan banyak orang jahat yang mencoba untuk memusnahkan orang Yahudi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya dihancurkan. Tuhan pasti menolong orang-orang yang dikasihinya ya. Siapa yang mau dikasihi Tuhan harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh percaya, berharap penuh sama Tuhan. Seperti siapa? Ya seperti Ratu Ester adik-adik. Ratu Ester ini selalu mengandalkan Tuhan. Waktu dia mau menghadap raja, dia suruh ayo kita berdoa dulu, berpuasa dulu. Dan akhirnya perkenanan Tuhan ada di pihaknya Ester, ya, di pihaknya Mordekai. Dan akhirnya waktu dia datang ke raja, raja bukannya membunuh Ratu Ester karena dia nggak dipanggil, tapi raja malah mengasihi, menyayanginya. Kan katakan setengah dari, kalau kamu minta setengah dari kerajaan, aku akan berikan. Baik banget kan? Itu karena siapa? Karena Tuhan adik-adik. Luar biasa kan Tuhan bisa ubahkan hati yang begitu keras menjadi baik. Jadi adik-adik harus percaya kalau Tuhan akan selalu menolong kita. Kalau kita sungguh berharap sama Tuhan. Terus berdoa, jangan pernah malas berdoa. Karena dalam doa ada kuasa. Firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Ya, oleh sebab itu jangan pernah malas berdoa. Apalagi kalau berpuasa, jempolan deh. Ya, tadi juga Ratu Ester berdoa dan berpuasa. Tuhan tolong mereka. Ya, adik-adik mau terus jadi pendoa-pendoanya Tuhan ya. Jangan malas berdoa, bangun tidur berdoa ya. Mau makan berdoa, mau apa aja berdoa. Jangan lupa kalau mau bobo, jangan bobo langsung gitu ya. Tapi berdoa dulu, mengucap syukur karena Tuhan sudah pelihara sepanjang hari dari pagi sampai malam ya adik-adik. Siapa yang mau lakukan? Kita berdoa, ayo tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kau sungguh luar biasa mengajari kami tentang iman dan kepercayaan. Kami mau selalu Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Yang penting kami berseru memohon percaya sama Tuhan. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya ya Bapa. Oleh sebab itu kami sungguh yakin dan percaya Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berseru memohon pertolongan. Dan Tuhan yang akan menolong kehidupan kami Tuhan. Tuntun, pimpin, pelihara, jaga, sertai, lindungi kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat Tuhan. Supaya kami boleh menjadi umat-umat pilihan-Mu. Tuhan jadikan kami menjadi biji mata Tuhan. Tuhan pelihara kami supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa pada zaman ini Tuhan. Supaya kami boleh diberkati dalam segala hal apapun yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang hebat, pintar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Ayo angkat kedua tanganmu adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor.
Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Adik-adik yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.